Pernahkah Anda berpikir, betapa tak tertandinginya kekuasaan Allah? Seekor monyet yang lepas kendali karena cinta ibunya. Dia menggendong seorang anak manusia di tangannya. Dan dia memberinya susu dan membesarkannya seperti seorang ibu. Ini bukan sekedar cerita. Melainkan, itu adalah mukjizat Allah, yang tidak seorang pun dapat membayangkannya. Sungguh besar rahmat Allah dan kekuasaannya. Demonstrasi luar biasa ini menunjukkannya kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi setiap kebutuhan ciptaannya, baik itu manusia atau hewan. Dalam video ini Anda akan melihat betapa ajaibnya mukjizat Allah terjadi melalui doa orang benar, yang membuat seluruh desa tercengang. Kasih karunia Tuhan, kebaikannya, dan setiap pekerjaannya merupakan pelajaran bagi kita. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai akhir, agar Anda juga dapat merasakan kekuatan Allah dan mukjizat-mukjizatnya. Lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Anda akan melihat semua momen itu dalam video ini. Ketika bentuk baru kekuatan Tuhan ini terungkap, dan seluruh desa tercengang. Anda juga dapat melihat keajaiban ini dengan mata kepala Anda sendiri. Anda akan merasakan peningkatan iman. Air mata berlinang saat menonton video ini. Cahaya cinta dan iman yang baru akan ditemukan di hati. Anda akan melihat semua ini di saluran kami di mana Anda akan menemukan lebih banyak kisah tentang keajaiban alam. Kami akan memperkenalkan Anda kepada dunia iman yang baru. Oleh karena itu, saya meminta kepada Anda sekalian, jika Anda menyukai videonya, pastikan untuk menyukainya dan membagikannya dengan teman-teman Anda. Kisah ini berdasarkan kehidupan seorang pria saleh berusia 70 tahun, yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan sehari-harinya sangatlah sederhana. Dia selalu sibuk mengingat Allah, dan keinginannya yang terbesar adalah ini, bahwa dia harus menyebarkan agama Islam. Dan semoga hal itu menciptakan rasa takut dan cinta kepada Allah di hati manusia. Orang baik ini tidak hanya ada di desanya. Dia bahkan bepergian ke berbagai kota dan desa, agar mereka bisa mengajarkan ajaran Islam kepada orang lain. Pendekatannya begitu lembut dan penuh kasih. Dia tidak pernah memaksa orang untuk melakukan apapun. Sebaliknya, dia memenangkan hati orang-orang dengan kata-katanya yang baik. Dia selalu tersenyum. Setiap kali dia tiba di desa atau kota baru, orang-orang akan menyambutnya dan tanyakan padanya tentang ajaran Islam. Dia menginginkannya dengan sepenuh hatinya. Semoga semua orang mengikuti jalan Allah dan tingkatkan kehidupan Anda. Ada cinta dan ketulusan dalam percakapannya yang membuat orang semakin dekat dengannya. Tujuan hidupnya bukan hanya mengejar hal-hal duniawi. Sebaliknya, tujuannya adalah keridaan Allah dan agama Islam. Ajaran yang benar harus disampaikan kepada orang-orang. Niat baiknya membuat orang semakin dekat dengannya. Dan banyak orang masuk Islam di bawah bimbingannya. Orang baik ini yang namanya tidak berasal dari desa atau kota tertentu, selalu menginginkan ini. Semoga tindakannya menciptakan kecintaan kepada Allah di hati manusia. Hidupnya adalah cerminan dari itu. Semoga setiap langkah yang diambil di jalan Allah membawa kita pada kesuksesan. Tidak peduli seberapa jauh perjalanannya. Suatu hari ketika orang baik itu sedang dalam perjalanan, dia tiba di sebuah taman yang lebat dan damai. Taman ini sungguh indah, di mana angin sepau-sepau bertiup di bawah naungan pepohonan, dan bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di tanah. Dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon, dan dia duduk di sana dan mulai beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, suara aneh mencapai telinganya, yang biasanya tidak terjadi pada manusia. Suara ini adalah suara monyet, yang tampak sangat sedih dan menangis. Orang baik itu segera jatuh ke arah suara itu, supaya saya bisa melihat apa permasalahannya. Begitu dia sampai di sana, dia menyaksikan pemandangan yang memilukan. Seekor monyet sedang berduka atas kematian anaknya, yang terluka parah setelah jatuh dari pohon. Tubuh anaknya tidak sadarkan diri, dan dia terjatuh tak berdaya dan mati. Adegan ini sangat menyentuh hati seorang pria saleh.
Dia langsung mengajarkan rasa kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan. Dia tahu bahwa rahmat itu wajib bagi setiap makhluk Allah. Dan itu adalah tugasnya. Semoga dia membantu makhluk dalam situasi apapun. Dia pergi menemui monyet itu dan menghiburnya. Dan mengatakannya dengan nada lembut, bahwa segala sesuatu terjadi atas kebijaksanaan Allah. Dan berbagi kesedihannya. Pada awalnya, si monyet takut kepada orang baik itu. Karena dia tidak banyak berhubungan dengan manusia. Namun, tutur kata yang lemah lembut dan sikap penuh kasih sayang dari seorang yang baik. Dia berhasil menghibur monyet itu. Dia menaruh tangannya di kepala monyet itu dan berkata bahwa dia turut berduka cita dan siap memberinya bantuan. Orang baik itu membuat keputusan bahwa dia akan membawa monyet itu bersamanya dalam perjalanan, agar dia bisa memberinya makanan, air, dan perawatan lengkap. Dia menciptakan tempat yang aman untuk monyet, sehingga dia bisa mengurangi penderitaannya. Dia tahu bahwa Allah memiliki belas kasihan terhadap ciptaannya, dan cinta adalah tanggung jawabnya. Dan tindakannya ini merupakan salah satu cara mengikuti jalan Allah. Seekor monyet dulunya takut pada manusia. Nick mulai bepergian dengan Admit Me. Dan dengan itu, hidupnya mulai berubah. Hubungan ini bukan hanya antara manusia dan hewan. Sebaliknya, ia juga berisi pesan cinta dan belas kasihan Tuhan. Hubungan antara orang baik dan monyet itu membuka babak baru, yang mencintai Allah dan melayani ciptaannya. Sebuah contoh yang indah tengah diciptakan. Orang baik itu menghabiskan banyak hari dengan teman barunya, monyet. Seiring berjalannya waktu, kondisi monyet itu mulai membaik. Awalnya dia diam karena takut dan sedih. Namun kini sedikit kehidupan telah kembali hadir di dalamnya. Orang baik itu mulai menyediakan makanan dan air untuknya, dan mencoba menenangkan hatinya dengan berbicara kepadanya. Dia tinggal bersama monyet itu selama beberapa hari, dan lakukan yang terbaik untuk meringankan penderitaannya. Tunjukkan cinta dan kasih sayang. Orang baik itu bahkan mencoba mengajaknya bekerja bersamanya, sehingga ia dapat mempersiapkannya untuk bekerja sama dengan manusia. Bersamaan dengan ini, beberapa rutinitas seperti berjalan kaki dan bersantai, dan diajarkan untuk berpartisipasi dalam ibadah. Monyet yang sebelumnya takut pada manusia, sekarang lindungi dirimu dengan pria yang baik, dan saya mulai merasa tenang. Kondisi Badria berangsur-angsur berubah. Dia menjadi lebih lembut dan puas dari sebelumnya. Orang baik itu merasakannya, bahwa Allah telah mengajarkannya pelajaran penting. Kasihanilah setiap makhluk Allah, baik itu manusia atau hewan. Dia semakin memperkuat ikatannya dengan monyet itu, bahwa mereka tidak sekadar memanggilnya binatang. Saya mulai mengerti seperti seorang teman dan kolega. Ketika orang-orang di kota melihat orang baik dan monyet bersamanya, mereka akan takjub jika mereka bertemu satu sama lain. Mereka tidak pernah mengerti hal ini. Bagaimana hubungan antara monyet dan manusia ini mungkin terjadi? Ketika orang baik berbicara kepada mereka, jadi dia akan memberitahu mereka pentingnya memperlakukan makhluk Allah dengan baik. Dia mengatakan bahwa menghormati setiap makhluk Allah itu perlu. Dan manusia seharusnya memiliki semangat cinta dan kasih. Dia mengatakan bahwa menghormati setiap makhluk Allah itu perlu. Dan manusia seharusnya memiliki semangat cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Kisah ini tentang cinta seorang pria baik dan kehidupan seekor monyet. Itu adalah contoh perubahan yang hebat. Dia tidak hanya mengajarkan hal ini kepada manusia, cara memperlakukan makhluk dengan baik. Namun, itu juga terlihat bahwa pertolongan Tuhan selalu mungkin, tidak peduli apapun situasinya. Suatu malam ketika orang saleh itu sedang tidur, dia punya mimpi aneh. Orang tua datang dalam mimpi, yang penuh dengan kebijaksanaan dan pengalamannya sendiri. Para tua-tua datang menghadap orang benar itu dan berkata, "Anda harus melakukan perjalanan penting. Tapi teman monyetmu ini tak bisa ikut denganmu. Anda sebaiknya meninggalkannya untuk saat ini, agar mereka aman di sini." Orang baik pada awalnya menganggap mimpi ini tidak penting.
Namun kemudian dia merasakan makna yang dalam dalam kata-kata orang tua itu. Dia tahu bahwa perintah Allah adalah yang paling penting. Dan ketika Allah memerintahkan, jadi manusia harus menyerahkan keinginannya. Dia menganggap mimpi ini sebagai suatu pertanda. Dan saya membuat keputusan ini dalam hati saya, bahwa dia akan meninggalkan Bandaria untuk beberapa waktu. Keputusan ini sangat sulit bagi orang yang saleh. Karena dia telah menghabiskan banyak hari dengan monyet itu. Dan dia telah menjadi semacam teman baginya. Namun dalam kehidupan orang yang saleh, keridaan Allah selalu menjadi yang utama. Dan dia menerima perintah Allah. Ia pun pergi menemui monyet itu dan berkata dengan lembut, "Sahabatku, itu adalah perintah Allah. Aku akan memberimu waktu. Aku akan meninggalkanmu di sini. Kamu akan aman di sini. Dan saya berjanji bahwa aku akan kembali dan tinggal bersamamu." Mata monyet itu berbinar. Tetapi dia mengerti hal ini dan terdiam. Pria baik itu menemukan tempat yang aman untuknya, di mana mereka bisa tinggal di antara pepohonan, dan habiskan waktu di lingkungan yang damai. Dia memberikan semua kenyamanan yang mungkin kepada monyet itu dan menghiburnya, bahwa dia akan kembali dan mendukungnya. Momen perpisahan ini sangat membebani hati orang yang saleh itu. Tapi dia tahu bahwa inilah jalan menuju keridaan Allah. Dan dia pun berangkat. Dia melepaskan monyet itu dan menaati perintah Allah. Persiapan perjalanan telah dimulai. Perjalanan orang baik itu terus berlanjut. Dan kenangan tentang monyet itu tertanam dalam di hatinya. Dia berjanji bahwa dia pasti akan kembali dan menemukannya. Namun saat itu, atas kehendak Allah, ia harus bergerak menuju tujuannya. Di sisi lain, si monyet merasa kesepian setelah orang baik itu pergi. Tapi memahami kehendak Allah, dia menyesuaikan diri dengan lingkungan yang tenang. Dia mulai menjalani kehidupan yang damai di antara pepohonan dan benih-benih hijau. Namun dalam hatinya selalu ada kesedihan atas kehilangan anaknya, yang tidak pernah berakhir. Suatu hari ketika monyet itu sedang duduk di pohonnya, matanya tertuju pada seorang anak manusia yang tergeletak di sampah jalanan. Bayi itu menangis dan merengek, dan kondisinya sungguh menyakitkan. Hati si monyet pun melunak dan ia pun segera menggendong bayi itu. Anak ini lapar dan tidak berdaya, dan monyet itu menggendongnya. Dia mendekatkan bayinya ke dadanya dan mulai menyusui. Seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Monyet dengan cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Ini adalah keajaiban perawatan anak. Monyet itu yang kehilangan anak-anaknya. Sekarang dia menggendong seorang anak manusia di tangannya dan membesarkannya. Dia telah menjadi ibu bagi anak ini. Dan cintanya tak tertandingi. Anak itu menangis lebih dulu. Namun berkat kasih sayang dan kenyamanan si monyet, tangisannya pun berhenti. Dia tidak hanya akan memberikan susu pada bayinya. Namun, hal itu juga memberinya pelajaran hidup yang penting. Monyet memberikan cintanya kepada anak ini. Dan kebaikannya tidak berkurang. Dan cinta dan perhatiannya semakin dalam. Dan bayi itu memulai hidup baru dengan monyet itu. Ada sesuatu yang istimewa tentang hubungan ini. Bahwa monyet itu telah merawat anak ini seperti manusia. Dia mencintainya seperti anaknya sendiri, dan kedamaian telah datang dalam kehidupan anak itu. Ini adalah salah satu perwujudan kemurahan Tuhan, yang Dia tunjukkan kepada ciptaannya. Seiring berjalannya waktu, ikatan antara monyet dan anak itu pun tumbuh lebih dalam. Monyet tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak ini, tetapi juga untuk kedamaian rohani dan emosionalnya. Tunjukkan cintamu pada ibu. Anak itu segera mulai menganggap Bandaria sebagai ibunya. Setiap langkah yang diambil monyet itu, setiap tindakan yang dilakukannya, merupakan pelajaran bagi anak itu. Anak itu tampak bahagia sekarang. Ada kedamaian dan kepuasan di wajahnya, yang sebelumnya tidak ada. Dia sekarang bermain dan tertawa dengan monyet itu dan menjalani setiap momen dalam hidupnya. Cinta si monyet mengajarkannya realita kehidupan. Dan dia merasakannya, bahwa seseorang dengan cinta dan perhatian seseorang, dan ikatan khusus dapat terbentuk antara kedua hewan itu. Suatu hari,
Penduduk desa berkumpul untuk melihat pemandangan ini. Mereka takjub melihat hubungan antara monyet dan anak itu. Ada yang mengatakan, itu adalah karunia Allah. Dan ada yang mengatakan itu adalah keajaiban. Tetapi hakikatnya itu adalah rahmat Allah yang tidak terbatas. Siapa yang mengajarkan hewan bagaimana memberikan cinta kasih kepada manusia? Kisah ini menunjukkannya bahwa penting untuk menunjukkan cinta, kasih sayang, dan kebaikan kepada ciptaan Tuhan, baik manusia maupun hewan. Rahmat Allah ada di mana-mana dan pada setiap makhluk. Dan hubungan monyet ini adalah contoh nyata dari hal itu. Tuhan telah menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita bahkan tidak dapat membayangkannya. Itu menjadi kenyataan. Setelah beberapa waktu, orang baik itu kembali dari perjalanannya. Dia kelelahan, tetapi ada kepuasan dalam hatinya, bahwa dia menghabiskan waktunya di jalan Allah. Ketika dia kembali ke desanya, maka gembiralah hatinya karena akan melihat monyet itu lagi. Dia tahu bahwa tindakan kebaikan yang telah dia lakukan terhadap ciptaan Allah itu menjadi pelajaran bukan hanya bagi Bandria tetapi juga bagi orang-orang yang berhubungan dengannya. Ketika dia melihat monyet, jadi dia terkejut. Monyet itu sekarang merawat bayi seperti seorang ibu. Dia merasakan kedamaian dalam hatinya, dan air mata memenuhi matanya. Dia tahu bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Dia mengira bahwa itu adalah takdir Allah. Monyet ini diberi tanggung jawab baru. Dan cintanya memberikan seorang anak manusia cinta seorang ibu. Orang baik berbicara dengan monyet. Dan mengatakannya, cinta yang telah Anda berikan kepada anak ini, itu dari Allah. Kasih sayang dan cinta di hatimu. Hal tersebut juga harus diajarkan kepada manusia. Monyet itu menggelengkan kepalanya mendengar perkataannya. Dan menggendong anaknya. Dia mendekap bayi itu di dadanya seperti seorang ibu. Seperti seorang pria mencintai anak-anaknya. Melihat pemandangan ini, penduduk desa mulai berpikir tentang kekuatan dan kebaikan Allah. Pikiran ini muncul di hati mereka. Bahwa bimbingan dan kasih Tuhan kadangkala datang kepada kita dengan cara yang tak terduga. Orang-orang ini mengerti bahwa petunjuk Tuhan tidak terbatas pada manusia. Sebaliknya, Dia juga memancarkan cahayanya ke dalam hati hewan dan makhluk lainnya. Sebaliknya, Dia juga memancarkan cahayanya ke dalam hati hewan dan makhluk lainnya. Orang benar itu menganggap tindakan Tuhan ini sebagai pelajaran besar dalam hidupnya. Imannya menjadi lebih kuat, bahwa amalan-amalan baru yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu kembali dalam bentuk yang terbaik. Dia bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Dan setelah perjalanan Anda benar-benar sukses, mencoba memberitahu penduduk desaku hal ini, bahwa kekuasaan Allah terlihat di mana-mana dan pada setiap makhluk. Suatu hari di hadirat Allah di desa, peristiwa tidak biasa lainnya terjadi. Seorang wanita datang ke jalan desa dan mendekati seorang pria baik, dan dia mengaku bahwa dialah ibu kandung bayi itu. Dia mengaku anak itu miliknya, dan memberitahunya hal itu juga, bahwa dia akan selalu bersamanya. Abdi Tuhan mendengarkan wanita itu dengan penuh kesabaran, lalu memberitahunya bahwa cinta dan pengasuhan seorang ibu adalah kemampuan yang istimewa. Mereka tahu apa yang datangnya dari kehendak Allah, bahwa atas kebijaksanaan Allah, monyet itu telah mengurus anak ini, dan sekarang dia harus membayarnya. Tuhan menjelaskan hal ini kepada penduduk desa, bahwa kasih sayang seorang ibu tidak terbatas pada hubungan darah saja. Cinta yang diberikan monyet kepada anak ini, dia mengungkapkan kebenaran cinta sejati. Kebaikan Tuhan tersembunyi dalam pemeliharaan dan didikannya. Ide ini mendapat sambutan di hati penduduk desa. Apapun yang terjadi itu takdir Allah. Lebih baik untuk semua orang. Lalu, monyet itu mendekap bayi itu di dadanya. Dan dia berkata, "Aku mencintai anak ini seperti anakku sendiri." Seperti seorang ibu memberi kepada anaknya. Kata-katanya begitu mendalam, yang saat itu banyak orang di desa jadi incaran. Saya menangis menyaksikan adegan ini. Kata-katanya menciptakan gairah baru di hati penduduk desa. Tidak ada perbedaan dalam cinta Bandria. Dia hanyalah seorang ibu.
yang menganggap anaknya lebih berharga dari apapun di dunia ini. Adegan ini menjadi pelajaran besar bagi orang-orang bahwa ikatan cinta lebih besar dari ikatan darah, dan kehendak Tuhan selalu lebih baik dari harapan kita. Suatu hari ketika Allah mengutus penduduk desa, apa yang membuat cinta Bandria diketahui? Jadi seorang wanita dari desa itu keberatan. Dia berkata, "Anak ini adalah anakku, karena aku yang melahirkannya. Itulah mengapa aku ibu kandungnya." Mendengar penuturan wanita itu, penduduk desa terdiam sejenak, dan mata semua orang tertuju pada wanita ini. Tuhan menjawab wanita ini dengan nada yang lembut. "Jika Anda melahirkan anak ini, jadi ini memberi Anda hak untuk menjadi ibu fisik. Tetapi seorang ibu bukan hanya sekedar hubungan fisik, ia juga memiliki hubungan spiritual." Mereka memberitahu penduduk desa bahwa di mata Allah dia disebut ibu. Siapa yang telah membesarkan dan mengasuh anak, cinta, kasih sayang dan pengorbanan, itulah kebenarannya. Yang penting di mata Allah. Penduduk desa menjadi berpikir keras setelah mendengar perkataan abdi Tuhan itu. Pengorbanan dan cinta Bandaria membangkitkan gairah baru di hati mereka. Monyet membesarkan anak itu seperti seorang ibu yang membesarkan anaknya dengan cara terbaik. Dia menganggap anak ini bagian dari hidupnya dan mencoba memenuhi setiap kebutuhannya. Allah berkata lebih banyak lagi. Jika Allah berkehendak, Dia menciptakan ciptaannya. Dia menyampaikan bimbingannya melalui jalan yang tidak biasa. Alasan membesarkan anak dengan hati yang penuh kasih sayang adalah membesarkan mereka dengan hati yang penuh kasih sayang. Itu adalah tanda dari Allah bahwa ikatan cinta dan pengasuhan jauh lebih dalam daripada hubungan fisik. Mendengar ini, mata wanita itu terbelalak. Dia berpikir dalam hatinya bahwa hubungan kasih sayang dan pengasuhan seorang ibu sungguh bergantung pada kehendak Allah. Kalimat Allah memaksanya untuk berpikir dari sudut pandang baru. Tuhan memberikan pesan penting kepada penduduk desa. Monyet ini bukan sekedar binatang, melainkan itu merupakan manifestasi kebesaran Allah. Orang-orang Allah berkata bahwa Allah tidak kekurangan kekuatan. Dia bisa membuat makhluk apapun menjadi luar biasa kapanpun Dia mau. Dan terkadang Dia menempatkan makhluk-makhluknya dalam situasi seperti itu, yang berada di luar pemahaman manusia. Pesan Allah jelas. Kata orang Tuhan, "Bagaimana jika seekor monyet menggendong anak manusia di tangannya? Dia bisa menggendongmu dan memberimu cinta seperti ibunya." Jadi ini adalah tanda yang jelas dari kebesaran Allah dan rahmat-Nya. Tuhan sangat mencintai ciptaannya, dan Dia bahkan lebih penyayang siapapun di antara kita. Penduduk desa itu memperhatikan dengan saksama firman Allah. Kisah Bandaria ini menyoroti kebesaran dan kemurahan Allah di hati mereka. Orang-orang mulai mengerti bahwa kekuasaan dan kemurahan Allah begitu luas, bahwa mereka menciptakan makhluk yang berbeda dari keinginan mereka sendiri, dapat memberikan instruksi dengan berbagai cara. Ingat, apakah itu manusia atau hewan? Lelaki itu berkata, "Apapun nikmat yang kamu terima dari Allah, Dia adalah ujian bagi kita. Kita harus bertahan dalam ujian ini." Setelah kata-kata itu, penduduk desa mulai merasakan perubahan dalam cara berpikir mereka. Cinta kepada Allah dan rasa hormat kepada monyet tumbuh di hati mereka. Setelah itu, Allah memberi petunjuk kepada penduduk desa itu. Semoga mereka merenungkan cinta dan belas kasihan Tuhan dalam hati mereka, dan tanamkan kualitas seperti itu pada mereka. Semoga wanita dari desamu yang membuat pernyataan ini didekatkan kepada Allah, bahwa Dialah ibu kandung anak tersebut dan Dia yakin akan hal itu, bahwa monyet itu menggendong anak itu dalam pelukannya. Dia hanya memberinya cinta sesaat, tetapi dia tidak mungkin benar-benar ibu kandungnya. Wanita ini mengatakannya, bahwa hanya dia yang bisa bertanggung jawab atas kelahiran seorang anak, dan dia memiliki semua hak untuk membesarkan anak itu. Dia mengatakan hal ini dalam bahasanya sendiri, bukan hanya kepada penduduk desa. Bahkan dia mencoba menjelaskannya kepada Bandaria sendiri. "Anak ini adalah anakku." Wanita itu dengan marah berkata, "Saya ibunya."
Dan saya bisa melakukan apa saja untuknya. Ada ekspresi marah dan emosi di wajahnya. Dan dia memiliki iman bahwa klaimnya benar. Penduduk desa tidak setuju dengan ini. Dan mereka mulai mempertanyakan kata-katanya. Di sisi lain, si monyet sedang menggendong bayi di tangannya. Dia membesarkan anak ini dengan cintanya. Dan tidak ada pengurangan dalam perlindungannya. Bayi ini tidaklah aneh bagi seekor monyet. Sebaliknya, anak ini merupakan anugerah baginya, yang mana dia merawatnya dengan sangat baik, bermain dengan anaknya, menyusui, dan diam-diam. Cara dia memantau tidurnya persis seperti ibunya. Penduduk desa sangat terkejut melihat kecintaan si monyet. Monyet tidak hanya memberi makan bayi, namun juga memantau setiap langkahnya. Berbagai orang di desa mulai sepakat mengenai hal ini. Mirip seperti monyet yang merawat bayi. Dia benar-benar mencintainya seperti mencintai ibunya sendiri. Beberapa hari kemudian, hari istimewa tiba di desa itu. Orang-orang Allah mengadakan pertemuan di tengah-tengah desa. Tempat orang-orang berbagi pemikiran dan ide mereka. Seorang wanita desa juga hadir pada pertemuan ini. Dan klaimnya masih berlanjut. Pria Tuhan itu berbicara dengan lembut kepada wanita ini. Klaim Anda mungkin benar. Namun kenyataannya adalah bahwa seorang ibu bukan hanya seseorang yang melahirkan seorang anak. Sebaliknya, dialah yang mengasuh dan mencintai anak itu. Tuhan memberitahu penduduk desa. Cinta itu tidak memiliki standar. Dalam kebijaksanaan Allah, Dia bisa melakukan apapun yang Dia inginkan. Monyet itu binatang. Tapi ada begitu banyak cinta di dalamnya. Bahwa dia merawat anak itu seperti manusia. Penolakan Allah menimbulkan kegaduhan di desa. Wanita desa yang sebelumnya keras kepala dalam tuntutannya. Dia sekarang mendengarkan firman Allah dengan penuh keheranan. Jantungnya menjadi lemah. Dan dia mulai mengerti. Mungkin ada sesuatu yang salah dengan matanya. Orang Allah itu berkata, apapun bisa terjadi dalam takdir Allah. Dia memberikan cintanya kepada siapa saja yang dikehendakinya, baik binatang maupun manusia. Tak ada tuntutan seseorang pun yang berarti di hadapan kehendak Allah. Inilah wujud nyata kekuasaan Tuhan. Bahwa monyet itu menjalin hubungan seperti itu dengan anak ini. Hikmat Tuhan dan kasih karunia-Nya lebih memberi harapan daripada kata-kata ini. Orang-orang mulai mempercayai apa yang kami katakan sebagai kebenaran. Bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja pada tingkatan apapun. Mereka mulai mengerti ketika mereka melihat anak bersama monyet. Itu tidak hanya terjadi pada manusia. Sebaliknya, pintu menuju rahmat dan cinta Allah terbuka pada setiap makhluk hidup. Pada kesempatan ini, Allah berfirman kepada penduduk desa, sampai kita menerima takdir Allah, kita tidak pernah sepenuhnya tenang dan jatuh cinta. Anda tidak akan mengerti kebenarannya. Pesan dari Tuhan ini meninggalkan dampak yang mendalam di desa tersebut. Orang-orang mulai memikirkan hal ini sekarang. Bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang lebih besar dari takdir Allah. Contoh monyet membuktikan hal ini. Bahwa cinta dan pengasuhan berada di luar jangkauan manusia. Ia dapat muncul dengan cara apapun. Penduduk desa mulai mengakui fakta ini. Bahwa kualitas cinta sejati terletak di hati manusia. Dan kecintaan monyet membuktikannya. Bahwa seorang ibu bukanlah orang yang melahirkan seorang anak. Sebaliknya, dialah yang mencintai dan merawatnya. Penduduk desa mengangkat tangan mereka untuk berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, dengan rendah hati kami hadir di hadapan Mu. Kami mohon, itulah Badria yang membesarkan anak ini dengan cintanya. Berikan bentuk manusia, agar kami dapat belajar dari Anda pelajaran cinta sejati. Begitu besar kekuatan doa Allah, bahwa hal itu menciptakan harapan dan keyakinan baru di hati penduduk desa. Semua orang berdoa kepada Tuhan dari lubuk hati mereka untuk memberikan monyet ini bentuk manusia. Agar manusia diperlihatkan salah satu manifestasi kebesaran Allah. Beberapa saat berlalu dan kasih karunia Tuhan mulai nyata. Penampilan monyet itu mulai berubah. Penampilan fisiknya perlahan mulai berubah. Dan kemudian dalam beberapa saat dia mengambil bentuk manusia seutuhnya. Matanya, tangannya dan wajahnya menjadi seperti manusia.
Tubuhnya lembut dan baik seperti milik seorang ibu. Dan ada secercah cinta dan kasih sayang di matanya. Dia telah menjadi manusia. Dan kehadirannya membuat penduduk desa menyaksikan keajaiban. Lidah orang-orang menjadi keluh. Dan hati mereka dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Penduduk desa saling memandang. Dan syukur kepada Tuhan atas kebesarannya. Bahwa Dia mencintai binatang seperti manusia. Dan memberiku kekuatan untuk memelihara. Monyet yang dulunya hanya sekedar hewan. Sekarang dia telah menjadi manusia. Dan hubungannya dengan anak ini tumbuh lebih dalam. Itu suatu keajaiban. Siapa yang mengajari penduduk desa bahwa segala sesuatu mungkin terjadi atas kekuatan Allah? Transformasi monyet itu membuktikannya. Hikmat Tuhan di atas segalanya. Manusia tidak memiliki kedudukan di hadapan kehendaknya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Bahwa kualitas cinta sejati tidak pernah ditentukan oleh penampilan atau hubungan darah. Sebaliknya, ia datang dari lubuk hati. Setelah monyet di desa menjadi manusia, orang-orang di mana-mana terdiam dan mulai percaya pada keajaiban ini. Namun bersamaan dengan ini, pertanyaan-pertanyaan baru pun muncul. Apakah monyet itu benar-benar manusia sekarang? Hubungan cinta yang telah ia jalin dengan anak itu berbeda dari hubungan manusia. Penduduk desa mulai mendiskusikannya. Beberapa orang mengerti. Karena dia telah menjadi manusia. Jadi dia sekarang bisa berperilaku seperti manusia. Dia bisa membesarkan anak seperti ibu lainnya. Namun sebagian orang mempercayainya. Bahwa ia memiliki masa lalu sebagai binatang. Dan dia mungkin belum menjadi manusia seutuhnya. Orang Tuhan itu berkata kepadanya, "Inilah saatnya. Ketika kita harus membuka hati dan mengerti bahwa segala sesuatu mungkin terjadi atas kebijaksanaan Allah. Kita tidak dapat mengerti sampai saat itu. Sampai kita menerima nasibnya. Monyet itu sekarang telah menjadi manusia. Namun ada cinta dan kasih sayang yang sama di matanya. Yang telah dia perlihatkan kepada anak itu sebelumnya. Kepribadiannya telah berubah. Sekarang, dia merasa seperti manusia seutuhnya. Tapi hatinya sama seperti sebelumnya. Penduduk desa sekarang mulai memandang cinta dan asuhannya dalam cahaya baru. Monyet itu menggendong bayi itu di tangannya. Dan mulai merawatnya. Dia merawatnya seperti seorang ibu. Itu memenuhi kebutuhannya. Dan dia tetap bersamanya di hatinya setiap saat. Meskipun dia manusia, dia memiliki hati yang lembut dan cinta yang sama. Yang dapat terjadi pada hewan. Penduduk desa terkejut melihat ini. Bahwa cinta dan kasih sayang seorang ibu bisa datang dalam bentuk apapun. Baik hewan atau manusia. Gairah untuk mencintai dan memelihara tetap sama. Ketika penduduk desa mulai menerima humanisasi Bandaria dan cintanya, maka lahirlah semangat persatuan baru di antara mereka. Penduduk desa itu berserah diri kepada Allah dan mengerti bahwa keajaiban ini datang untuk memberi mereka pelajaran baru. Mereka semua mulai melangkah maju dengan gairah baru dalam hidup mereka. Apa yang kami lihat adalah anugerah Tuhan, kata tetua desa. Ini bukan monyet, melainkan itu adalah kebijaksanaan dan karunia Allah. Siapa yang menjadikannya manusia? Sekarang penduduk desa mulai lebih saling mencintai dan bekerja sama. Mereka akan saling membantu dan berbagi suka dan duka. Dan habiskan waktu bersama. Monyet yang sekarang telah menjadi manusia. Kasih sayang dan pengasuhannya telah menciptakan persatuan di antara penduduk desa. Hati orang-orang di desa menjadi lembut satu sama lain. Dan mereka mulai memecahkan masalah mereka bersama-sama. Kisah monyet itu telah menjadi pelajaran bagi penduduk desa. Mereka mulai memahami bahwa tidak ada kekurangan hikmat di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Itu di luar pemahaman manusia. Penduduk desa sekarang mempercayainya. Bahwa ketika ada kasih karunia Tuhan, segalanya mungkin terjadi. Penduduk desa sekarang bersyukur kepada Tuhan. Mukjizat kasih karunia dan cinta Tuhan ini menjadi pelajaran besar bagi mereka. Transformasi monyet menjadi manusia dan penyebaran cintanya di antara penduduk desa. Ada kejadian seperti itu.
yang bahkan tidak pernah mereka pikirkan. Penduduk desa tahu, apapun yang terjadi itu takdir Allah. Itu dilakukan atas perintahnya. Dan tugas manusia hanyalah merasa cukup dengan keridhaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperbolehkan kami menyaksikan mukjizat ini. Imam desa berkata, kami telah belajar. Cinta itu tidak terbatas pada manusia. Melainkan, hal itu dapat terjadi dalam hati setiap makhluk hidup. Dengan kehendak Allah, Badriah bermain dengan bayi sambil membesarkannya. Dan sambil menghabiskan waktu bersamanya, dia mengajarkan hal ini kepada penduduk desa. Bahwa gairah untuk mencintai dan mengasuh tidak pernah terbatas. Atas kehendak Tuhan, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang penduduk desa mulai lebih saling mencintai. Mereka akan memecahkan masalah mereka dengan mengingat keajaiban ini dalam hidup mereka. Dan berusaha untuk merasa cukup dengan keridhaan Allah. Berubah dari seekor monyet menjadi manusia. Itu telah menjadi monumen bagi mereka. Dan mereka mulai memahami bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar dari segalanya. Jadi teman-teman, bagaimana Anda menyukai cerita kita hari ini? Jangan lupa memberitahu saya di kotak komentar di bawah ini. Menyukai videonya. Jadi, pastikan Anda menyukainya dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Akhirnya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat.